Selamat datang kembali di acara yang selalu bikin kita sadar akan pentingnya menjaga tubuh sehat itu nikmat. Saya Raka dan hari ini saya gelisah. Serius. Saya mulai khawatir banget sama kesehatan orang tua saya. Mereka makin tua, tapi masih suka minum soda, makan sosis, dan ya banyak makanan enak, tapi berbahaya untuk ginjal. Saya takut suatu hari mereka nggak bisa jalan sendiri lagi, harus cuci darah, bahkan kehilangan kebebasan hidupnya. Saya nggak mau lihat itu terjadi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu luar biasa, perempuan tangguh yang sudah lebih dari 30 tahun menyelamatkan para lansia dari bahaya penyakit kronis. Beliau adalah Dr. Siti Setiati, spesialis geriatri, penulis buku terkenal Sehat di Usia Emas, dan pencetus program nasional Alzheimer Indonesia. Terima kasih Mas Raka. Saya di sini karena saya tidak ingin melihat orang tua Indonesia kehilangan masa tuanya hanya karena salah makan. Banyak yang akhirnya harus menjalani cuci darah setiap minggu. Dan lebih menyakitkan lagi, mereka merasa jadi beban keluarga. Itu harus kita hentikan sekarang. Wah, tegas sekali Bu Dokter. Tapi saya setuju. Ginjal rusak itu seperti tikus dalam lumbung, kita baru sadar saat semuanya sudah hancur. Tapi sebelum lanjut, saya mau tahu nih, kamu lagi nonton dari mana nih? Surabaya, Padang, Balikpapan? Atau mungkin dari desa kecil di Nusa Tenggara Timur? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Ginjal rusak, diam-diam. Tiba-tiba hidupmu berubah selamanya. Itu bukan slogan, itu kenyataan. Bayangkan bangun pagi tapi bukan di rumah, melainkan di ruang rumah sakit. Tangan penuh jarum, tubuh lemah, harus cuci darah 3 kali seminggu. Hanya karena dulu kita terlalu sering makan sembarangan. Mas, Raka, saya punya pasien usia 65 tahun. Dulu beliau kuat, suka jalan pagi di sekitar kampung, bantu istri di dapur. Tapi sekarang 3 kali seminggu ke rumah sakit buat hemodialisis. Duduk pun susah. Semua karena ginjalnya gagal. Ya Allah, tragis sekali. Dan yang menyedihkan itu bukan karena kecelakaan atau takdir, tapi karena pola makan yang salah selama bertahun-tahun. Jadi sebenarnya kita bisa mencegah itu, Bu. Sangat bisa. Tapi banyak orang Indonesia masih terjebak dalam perangkap makanan sehat palsu. Maksudnya? Kita pikir makanan seperti pisang bayam atau alpukat itu selalu aman. Padahal buat penderita masalah ginjal, itu bisa jadi racun. Waduh, saya baru tahu. Padahal orang tua saya suka banget pisang goreng dan sayur bayam tiap Jumat. Nah itu dia. Kita bahas satu-satu ya. Hari ini saya akan bantu Mas Raka dan semua pemirsa di rumah mengetahui 14 makanan yang harus dibatasi jika punya masalah ginjal atau punya risiko tinggi seperti diabetes dan tekanan darah tinggi. Siap Bu, saya catat ya. Pertama, minuman bersoda warna gelap. Banyak orang suka minum cola dingin saat panas-panasan di pasar atau sepulang kerja. Tapi tahu nggak? Dalam satu botol kecil bisa ada fosfor lebih dari 200 mg plus gula tinggi. Fosfor ini kalau menumpuk bisa merusak tulang dan memperberat kerja ginjal. Jadi bukan cuma bikin gemuk, tapi juga bahaya untuk tulang dan ginjal. Tepat sekali. Apalagi lansia yang sudah mulai kehilangan massa tulang. Minum cola setiap hari itu sama saja menggali kuburan perlahan. Astaga, serem banget. Kedua, alpukat. Ini makanan jebakan. Banyak yang pikir sehat tinggi, lemak baik bagus buat jantung. Tapi, satu buah alpukat bisa mengandung 690 mg kalium. Lah, itu tinggi banget Bu. Sangat tinggi. Buat orang sehat, oke. Tapi buat penderita ginjal, kalium tinggi bisa menyebabkan jantung berdetak tidak teratur, bahkan henti jantung. Jadi, alpukat bukan makanan harian untuk orang tua yang ginjalnya lemah. Tepat. Bisa dimakan tapi sangat terbatas. Dan sebaiknya diganti dengan buah rendah kalium seperti apel nanas atau semangka. Wah Bu, saya dulu suka bikin jus alpukat campur susu buat ayah saya. Mas Raka, itu kombinasi maut, alpukat tinggi kalium, susu tinggi fosfor dan protein. Hati-hati. Siap Bu, saya catat.
Lanjut makanan ketiga. Makanan kalengan. Dari ikan sarden sampai daging kornet. Umumnya mengandung natrium tinggi dan pengawet. Kalau ginjal sudah lemah, kelebihan natrium bikin tubuh bengkak, tekanan darah naik, dan bisa memperparah kerusakan ginjal. Tapi di kampung kadang susah cari daging segar, Bu. Saya paham. Kalau memang terpaksa, cuci dulu kalengannya dengan air panas rendam sebentar untuk kurangi kadar natriumnya sebelum dimasak. Jadi masih bisa dimakan sesekali, tapi harus diolah ulang. Betul. Jangan langsung buka dan masak begitu saja. Mantap, Bu. Lanjut lagi. Keempat, roti gandum utuh. Banyak lansia yang ikut tren diet ganti nasi dengan roti gandum. Tapi satu potong roti gandum bisa mengandung lebih dari 50 mg fosfor dan 60 mg kalium. Hah, bukannya roti gandum lebih sehat daripada roti putih? Untuk orang sehat iya. Tapi untuk penderita ginjal, roti putih lebih aman karena lebih rendah fosfor dan kalium. Waduh, harus kasih tahu ibu saya. Dia suka sarapan roti gandum tiap pagi sambil nonton sinetron. Ganti saja dengan roti tawar putih dan olesan rendah garam. Itu jauh lebih baik. Baik, Bu. Saya mulai merinding dengar penjelasannya. Ternyata banyak jebakan di dapur kita ya. Itu sebabnya saya selalu bilang ginjal tidak pernah mengeluh sampai dia rusak. Maka kita harus jaga dia mulai sekarang. Betul, Bu. Saya yakin banyak penonton juga sekarang lagi periksa isi dapurnya, hehehe. Teman-teman di rumah catat dulu ya. 4 makanan ini 1, minuman bersoda 2, alpukat 3, makanan kaleng 4, roti gandum. Itu baru awal. Masih ada 10 makanan lain yang harus kita waspadai. Bu Dokter, kita bahas di segmen selanjutnya ya. Tentu, kita belum masuk ke nasi merah pisang dan sayuran hijau yang juga menyimpan bahaya tersembunyi bagi ginjal lansia. Waduh, saya nggak sabar. Tapi sebelum lanjut, teman-teman tulis di komentar makanan apa yang paling sering kalian makan dari daftar tadi. Apakah kalian juga sering minum soda atau makan roti gandum? Kita bahas bareng-bareng ya. Wah, teman-teman, kita lanjut lagi. Bahasan penting kita hari ini soal makanan yang diam-diam bisa menghancurkan ginjal. Tadi kita sudah bahas soda, alpukat, makanan kaleng, dan roti gandum. Bu Siti, sekarang giliran makanan kelima ya. Betul. Makanan kelima adalah nasi merah. Wah, ini menarik. Bukannya nasi merah itu simbol hidup sehat? Memang benar untuk orang yang sehat. Tapi bagi penderita, gangguan ginjal nasi putih jauh lebih aman. Karena dalam satu cangkir nasi merah bisa ada lebih dari 150 mg fosfor dan kalium. Dibandingkan nasi putih, Nasi putih hanya mengandung sekitar 69 mg fosfor dan 54 mg kalium. Hampir setengahnya. jadi meskipun nasi merah itu kaya serat dan bikin kenyang, tapi bisa bikin kerja ginjal makin berat. Tepat sekali, Mas Raka. Banyak pasien saya yang merasa sudah hidup sehat karena makan nasi merah tiap hari. Tapi ginjal mereka malah makin rusak. Ya ampun, ini jebakan banget ya. Jebakan yang sering tidak kita sadari. Dan makanan keenam juga mengejutkan banyak orang, pisang. Lah, pisang itu buah rakyat. Di kampung saya hampir tiap pagi ada pisang goreng, pisang rebus, pisang bakar. Saya tahu, pisang memang kaya serat dan vitamin. Tapi satu buah pisang mengandung sekitar 422 mg kalium. Itu sangat tinggi. Jadi pisang harus dihindari. Dikurangi drastis. Diganti dengan buah yang lebih aman seperti nanas. Nanas mengandung kalium rendah, menyegarkan dan lebih aman untuk penderita ginjal. Waduh, orang tua saya tiap pagi ngemil pisang goreng pakai sambal terasi. Hati-hati, Mas. Kombinasi pisang tinggi kalium dan sambal asin tinggi natrium itu seperti menabuh jenderang perang di dalam tubuh. Serem sekali perumpamaannya, Bu. Tapi itulah kenyataannya. Oke, kita lanjut makanan ketujuh ya. Ya, nomor 7 adalah produk susu dan turunannya susu keju yogurt, bahkan es krim dan mayones. Lo susu kan selalu dianggap sehat? Iya, tapi lagi-lagi untuk orang sehat. Buat penderita ginjal, kandungan protein, kalium, dan fosfor di susu bisa memperburuk kondisi. Jadi kalau orang tua saya suka minum susu malam hari buat tidur nyenyak. Harus pilih susu khusus untuk penderita ginjal.
Jangan asal ambil dari rak supermarket. Noted banget, Bu. Wah, makin banyak jebakan di kulkas nih. Kita lanjut ke makanan ke-8 jeruk dan buah sitrus lainnya. Lah, vitamin C dong. Masa bahaya? Kandungan vitamin C-nya bagus, tapi jeruk juga tinggi kalium. Satu buah jeruk bisa mengandung 333 mg kalium. Jadi, jus jeruk juga harus dikurangi. Sangat. Kalau mau vitamin C lebih baik, konsumsi pepaya matang atau jambu biji dalam jumlah kecil. Ini membuka mata banget, Bu. Banyak orang bilang, ini cuma buah. Nggak apa-apa dimakan tiap hari. Padahal kalium dalam buah-buahan bisa menumpuk dan bikin jantung tidak stabil. Ya Tuhan. Dan kita belum masuk ke makanan paling umum yang justru berbahaya, luar biasa daging olahan. Sosis. Sosis, bakso, kornet, daging asap, bahkan burger beku. Semua itu tinggi natrium, pengawet, dan lemak jenuh. Tapi Bu, di pasar itu makanan paling gampang didapat. Saya tidak melarang total, tapi harus dibatasi ketat. Dan lebih baik masak daging segar sendiri di rumah. Bu, saya ingat cerita tetangga saya. Suaminya suka makan mie instan sama sosis tiap malam. Sekarang harus cuci darah seminggu 2 kali. Itulah akibat pola makan yang diabaikan. Mie instan daging olahan ditambah minuman manis itu, kombinasi 3 senjata mematikan untuk ginjal. Astaga. Kita harus mulai ubah cara berpikir makanan, bukan soal kenyang dan enak saja, tapi soal umur panjang. Wah, kalimat itu dalam banget, Bu. Teman-teman, dari 8 makanan tadi, mana yang paling sering kalian konsumsi? Atau mana yang paling susah untuk dikurangi? Tulis di komentar ya. Kita saling dukung. Bu Dokter, nanti kita lanjut ya ke makanan ke-10, ke-11, sampai ke-14. Tentu. Masih ada acar tomat, bahkan sayuran hijau yang ternyata berbahaya untuk ginjal. Kita bahas tuntas. Teman-teman, kita masuk ke bagian paling mengejutkan. Karena ternyata sayuran hijau pun bisa membahayakan ginjal. Bu Dokter, kita lanjut dari makanan ke-10 ya. Ya, Mas Raka. Makanan ke-10 adalah acar dan makanan asin yang diawetkan. Maksudnya, seperti acar mentimun, ikan asin, atau telur pindang. Benar. Semua makanan yang diawetkan dengan garam tinggi mengandung natrium dalam jumlah besar. Dan jika ginjal tidak mampu membuang natrium itu, tubuh akan bengkak, tekanan darah naik, dan memicu gagal ginjal. Tapi Bu, banyak lansia di desa makan acar sama nasi putih buat sarapan. Murah dan praktis. Betul, tapi murah bukan berarti aman. Acar bisa dimakan sesekali tapi bukan makanan pokok harian. Gantilah dengan tumis sayur segar tanpa banyak garam. Wah, saya baru sadar. Ini kayak jebakan sederhana tapi mematikan ya. Benar. Sekarang kita masuk ke makanan ke-11, umbi-umbian. Waduh, ini makanan favorit di kampung Kentang Singkong ubi ungu. Umbi-umbian memang mengenyangkan. Tapi satu buah kentang bisa mengandung 600 hingga 700 mg kalium. Astaga. Tapi di kampung banyak orang tua makan singkong rebus tiap sore. Saya tidak melarang, tapi harus diolah dengan benar. Misalnya, potong-potong kentang rendam dalam air semalaman, kemudian rebus dengan air baru. Proses ini bisa menurunkan kadar kalium secara signifikan. Jadi, cara masaknya bisa membuat perbedaan besar. Sangat besar. Dan ini harus jadi pengetahuan wajib di dapur keluarga Indonesia. Oke Bu, sekarang makanan ke-12. Ke-12, tomat dan semua produk olahannya. Wah, ibu saya suka sekali bikin sambal tomat dan saus tomat buat mie goreng. Nah, satu cangkir saus tomat bisa mengandung 900 mg kalium. Itu sudah lebih dari batas harian untuk penderita ginjal. Wah, berarti sambal tomat juga harus dikurangi? Sangat harus. Bisa diganti dengan sambal cabai biasa tanpa tomat atau sambal terasi yang rendah garam. Bu, kenapa sih kalium itu jadi musuh utama penderita ginjal? Karena ginjal yang lemah tidak mampu membuang kalium dari darah. Akibatnya bisa menyebabkan denyut jantung, tidak normal lemas, mendadak bahkan henti jantung. Ya Allah. Masih semangat? Kita lanjut ke makanan ke-13. Tentu Bu. Saya yakin penonton juga makin penasaran. Ke-13 adalah mie instan dan makanan kemasan. Oke, ini sudah banyak yang curiga. Hehehe. Mie instan mengandung natrium sangat tinggi pengawet dan sering ditambah bahan tambahan seperti daging olahan bumbu,
penyedap saus tomat keju, semua itu mimpi buruk untuk ginjal. Tapi jujur ya Bu, enak banget. Saya tahu, tapi enak bukan berarti aman. Enak sekarang, sengsara nanti. Kuat banget kalimat itu Bu. Satu bungkus mie instan bisa mengandung lebih dari 1.500 mg natrium. Padahal batas harian bagi penderita ginjal hanya 1.000 mg. Dan itu belum termasuk lauk. Waduh, artinya satu bungkus saja sudah melebihi batas. Betul sekali. Ya Tuhan, banyak teman-teman saya makan 2 bungkus sekali duduk. Maka dari itu saya selalu bilang, jangan biarkan lidah mengendalikan umur panjangmu. Bu dokter, jujur saya jadi mikir ulang isi dapur saya sendiri. Dan terakhir, makanan keempat, belas sayuran hijau tua. Lah, ini mengejutkan. Bukannya sayur selalu sehat. Banyak orang bilang begitu. Tapi bayam daun singkong, daun pepaya, brokoli, semua itu mengandung kalium tinggi dan oksalat. Oksalat bisa memicu batu ginjal jika dikonsumsi berlebihan. Wah, tapi itu sayur yang paling gampang dan murah ditemukan di pasar. Maka dari itu, pengolahan jadi kunci. Rebus dengan banyak air, jangan masak terlalu lama, dan jangan campur dengan makanan tinggi natrium. Saya rasa ini informasi yang harus disebarkan ke semua ibu-ibu di kampung. Betul, karena mereka yang paling menentukan isi piring harian keluarga. Teman-teman, tadi kita sudah bahas 14 makanan yang harus dibatasi bagi penderita ginjal. Tapi saya yakin kalian masih punya banyak pertanyaan. Bu dokter, nanti kita bahas juga solusinya ya. Makanan alternatif yang murah, enak, dan aman. Tentu. Di bagian selanjutnya, saya akan bongkar rahasia makanan lokal seperti tempe air kelapa dan pepaya matang yang bisa jadi pelindung alami ginjal kita. Wah, luar biasa. Tapi sebelum itu teman-teman, komen di bawah makanan. Mana yang paling bikin kamu susah berhenti? Mie instan sambal tomat atau pisang goreng? Aku pengen tahu dan kita bahas bareng di segmen selanjutnya. Wah, luar biasa ya Bu. Tadi kita sempat takut cemas. Sekarang saya mulai merasa ada harapan. Jadi, masih ada makanan yang bisa membantu melindungi ginjal Bu. Tentu, Tuhan Maha Adil Mas Raka. Di balik larangan, selalu ada alternatif. Dan kabar baiknya sebagian besar ada di pasar tradisional, murah mudah dan sudah akrab di lidah orang Indonesia. Wah, ini kabar bagus banget buat semua penonton. Kita bahas yang pertama ya. Yang pertama adalah antempe. Serius, Bu tempe. Banyak yang anggap tempe cuma lauk sederhana. Tapi saya katakan tempe adalah keajaiban gizi Indonesia. Kandungan proteinnya cukup tapi tidak seberat daging merah. Tempe juga kaya probiotik, rendah natrium jika tidak digoreng dengan garam berlebihan dan mudah dicerna oleh ginjal. Wah, jadi tempe itu ibarat pelindung ginjal yang kita abaikan. Tepat sekali. Kalau dimasak dengan cara sehat tumis ringan, tanpa penyedap berlebihan kukus atau dibakar tempe, bisa jadi sumber protein utama yang aman. Bu, ini cocok banget buat ibu-ibu yang ngurus orang tua di rumah. Gampang dan murah. Betul. Dan berikutnya, makanan pelindung ginjal nomor 2, air kelapa. Nah, ini saya suka banget. Tapi, bukannya air kelapa tinggi elektrolit. Ya, tapi dalam porsi kecil air kelapa muda yang murni tanpa gula, tambahan dapat membantu menyeimbangkan cairan tubuh, terutama saat cuaca panas. Banyak pasien saya merasa lebih bertenaga setelah minum setengah gelas air kelapa setiap pagi. Tapi jangan berlebihan, cukup 2-3 kali seminggu. Wah, ini jadi kabar baik buat bapak-bapak yang suka nongkrong di warung kelapa muda. Hahaha. Asal nggak campur gula aren dan sirup merah ya, Mas. Hehehe, noted Bu. Lanjut makanan ketiga. Makanan ketiga adalah buah yang sering diremehkan, pepaya matang. Lah, bukannya pepaya itu buah orang tua, hehehe. Justru itu pepaya matang, rendah kalium kaya serat, membantu pencernaan dan membantu mengurangi sembelit yang sering dialami lansia. Dalam jumlah kecil, pepaya sangat aman dikonsumsi oleh penderita ginjal. Jangan diremehkan hanya karena murah dan banyak. Wah, ini saya suka banget. Tiap sore ibu saya selalu makan pepaya matang sambil minum teh pahit. Itu kebiasaan yang sangat baik. Tapi pastikan tehnya tidak terlalu kental, karena teh hitam mengandung oksalat yang tinggi.
Duh, ternyata semuanya nyambung ya, Bu. Betul. Maka saya selalu katakan, makan bukan soal kenyang, tapi soal menjaga masa depan. Catat ya teman-teman, tadi Bu Siti sudah kasih kita 3 senjata pelindung ginjal. 1, tempe 2, air kelapa 3, pepaya matang. Bu, masih ada lagi nggak? Banyak. Tapi yang penting bukan hanya makanannya, cara memasaknya juga penting. Contoh sayuran tinggi kalium seperti bayam bisa direbus dan airnya dibuang untuk mengurangi kadar kalium, atau kentang yang direndam semalaman. Itu semua bisa menurunkan risiko. Jadi ibu-ibu rumah tangga adalah garda terdepan. Betul, mereka yang menentukan isi piring suami dan orang tuanya. Bu Siti, dari pengalaman Ibu, apakah perubahan kecil di dapur bisa benar-benar menyelamatkan nyawa? Sangat bisa. Saya punya pasien yang tadinya sudah disarankan cuci darah. Tapi setelah 2 bulan disiplin dengan pola makan sehat, semua hasil lab membaik. Tidak jadi cuci darah. Subhanallah, luar biasa. Maka jangan pernah remehkan kekuatan perubahan kecil. Teman-teman, mulai hari ini yuk, buka kulkas, kita lihat rak dapur kita, dan putuskan untuk berubah. Nggak harus mahal, cukup tahu dan mau. Dan ingat, Mas Raka mencegah lebih murah daripada mengobati. Tapi lebih dari itu, mencegah berarti menyelamatkan kebebasan hidup kita di masa tua. Aduh, kalimat itu menusuk banget. Teman-teman, dari 3 makanan pelindung ginjal tadi, tempe air kelapa atau pepaya matang mana yang paling sering kalian konsumsi? Tulis di komentar. Dan kalian masaknya gimana, digoreng, dikukus, atau dikasih garam banyak? Kita bahas bareng-bareng ya. Kita akan lanjutkan dengan mitos dan fakta soal makanan lansia di sesi berikutnya. Banyak yang masih keliru soal makan sehat. Wah, saya nggak sabar Bu, biar nggak jadi korban mitos lagi. Makanan pelindung ginjal tadi udah bikin saya semangat banget Bu. Tapi saya masih penasaran, banyak banget info soal makanan sehat di luar sana. Kadang bikin bingung. Masyarakat tidak sendiri. Banyak keluarga bingung karena terlalu banyak informasi. Hari ini kita luruskan ya beberapa mitos yang sering bikin salah kaprah. Siap Bu, saya buka catatan saya. Pertama, semua sayur itu pasti sehat. Nah, ini sering banget saya dengar. Betul. Padahal bagi penderita gangguan ginjal, tidak semua sayuran aman. Seperti kita bahas sebelumnya, bayam daun singkong kangkung dan brokoli mengandung kalium tinggi serta oksalat. Jadi kalau makan sayur-sayur itu tiap hari justru bisa bikin batu ginjal. Tepat. Dan bahayanya batu ginjal sering tidak terasa sampai sudah parah. Waduh, jadi bukan soal sayurnya aja tapi juga kondisi tubuhnya ya. Betul sekali. Maka penting untuk cek fungsi ginjal secara rutin, apalagi jika sudah berusia di atas 60 tahun. Oke Bu, mitos kedua. Mitos kedua, kalau nggak asin makanan, jadi nggak enak. Hahaha, ini kayaknya bukan mitos Bu. Itu realita di dapur. Hehehe. Tapi harus diubah. Kita bisa ganti rasa gurih asin dengan rempah alami bawang putih, daun salam, kemangi kunyit atau jahe. Bahkan sambal tanpa garam bisa tetap enak. Jadi intinya, bumbu bukan cuma garam. Tepat. Banyak pasien saya yang awalnya bilang gak enak Bu Hambar, tapi setelah 2 minggu lidah, mereka mulai terbiasa. Bahkan lebih segar rasanya. Wah, ini penting banget disampaikan ke para juru masak rumah tangga. Dan satu lagi air kelapa. Nah, ini saya penasaran. Banyak yang bilang air kelapa bisa turunkan tekanan darah, bisa bersihkan ginjal. Benar nggak, Bu? Benar dalam jumlah yang wajar. Air kelapa muda tanpa campuran bisa membantu hidrasi dan menstabilkan elektrolit, termasuk menurunkan tekanan darah ringan. Tapi kalau berlebihan, misalnya minum 2 gelas sehari, setiap hari itu bisa menaikkan kadar kalium. Jadi minumnya harus dikontrol juga. Sangat. Saya sarankan maksimal 2 kali seminggu, setengah gelas sekali minum, dan jangan dicampur apapun. Bu, saya boleh tanya? Ini pertanyaan mewakili banyak orang tua. Silakan, Mas. Kalau orang tua saya sudah punya tekanan darah tinggi, diabetes, dan mulai bengkak di kaki, apakah itu tanda-tanda ginjal mulai bermasalah? Sangat mungkin. Tekanan darah tinggi dan diabetes adalah 2 penyebab utama gagal ginjal. Dan pembengkakan bisa jadi tanda fungsi ginjal menurun.
Segera cek laboratorium ureum, kreatinin, GFR, dan elektrolit. Jangan tunggu sampai terlambat. Waduh. Jadi semua orang usia lanjut harus mulai rutin cek ginjal ya? Betul, minimal 6 bulan sekali. Dan kalau ada gejala mencurigakan, segera periksa tanpa tunda. Teman-teman kalian dengar itu? Jangan tunggu sampai sakit parah. Cek ginjal sekarang. Komentar, kalau kamu pernah tes fungsi ginjal, atau malah belum pernah sama sekali. Boleh saya simpulkan sedikit? Silakan, Mas. Jadi, hari ini kita sudah belajar. Tidak semua sayur itu aman buat ginjal. Rasa enak tidak harus dari garam. Air kelapa bagus tapi harus terkontrol. Dan semua orang usia lanjut harus cek ginjal rutin. Betul sekali. Dan satu lagi, yang penting jangan percaya semua yang viral di media sosial. Banyak tips kesehatan tanpa dasar ilmiah yang justru bisa membahayakan. Wah, ini cocok banget buat generasi saya yang suka share tips tanpa cek kebenarannya. Edukasi adalah perlindungan. Itulah kenapa saya selalu mau hadir di acara seperti ini. Terima kasih Bu Siti atas ilmu dan ketegasan Ibu. Teman-teman, masih ada satu bagian lagi. Di akhir nanti kita akan rangkum semua langkah sederhana, tapi menyelamatkan hidup. Dan tentu saja, pesan terakhir dari Bu Dokter. Tapi sekarang tulis di komentar mitos mana yang paling sering kamu percaya. Dan apakah kamu siap mengubahnya? Ayo kita bahas bareng. Karena hidup sehat dimulai dari keputusan hari ini. Wah, Bu Siti, saya benar-benar merasa hari ini seperti dibangunkan dari tidur panjang. Ternyata banyak kebiasaan makan kita yang kelihatannya biasa saja bisa perlahan-lahan membunuh ginjal kita sendiri. Itulah sebabnya saya tidak lelah mengingatkan. Karena banyak penderita gagal ginjal bilang begini, andai dulu saya tahu, Ya Allah, kalimat itu berat sekali, Bu. maka jangan tunggu nanti, jangan tunggu harus cuci darah, jangan tunggu tubuh lemas, kaki bengkak, wajah pucat, dan hidupmu bergantung pada mesin. Perubahan harus dimulai sekarang, hari ini. Teman-teman, sebelum kita akhiri, izinkan saya rangkum semua yang kita pelajari hari ini. 14 makanan yang harus dibatasi oleh penderita ginjal 1, minuman bersoda gelap 2, alpukat 3, makanan kalengan 4, roti gandum utuh 5, nasi merah 6, pisang 7, produk susu dan turunannya 8, jeruk dan buah sitrus 9, daging olahan 10, acar dan makanan asin 11, umbi-umbian 12, tomat dan produk tomat 13, mie instan dan makanan kemasan 14, sayuran hijau tua, dan 3 makanan sederhana yang bisa membantu menjaga ginjal 1. Tempe 2, air kelapa murni 3, pepaya matang. Kita juga sudah belajar cara masak yang aman, cara cek ginjal secara rutin, dan membongkar mitos-mitos makan sehat yang keliru. Sekarang masyarakat saya ingin titip pesan langsung ke kamera. Silakan Bu, ini momen yang sangat penting. Untuk semua yang menonton video ini, baik kamu yang sudah lanjut usia atau anak muda yang peduli pada orang tuanya, jangan remehkan satu piring makanan, karena dari situlah nasib tubuhmu ditentukan. Jangan biarkan ibumu, ayahmu, atau dirimu sendiri menghabiskan masa tua di ranjang rumah sakit ditemani bunyi mesin cuci darah. Mulailah dari dapur, mulailah dari pasar, mulailah dari pilihan kecil. Karena semua perubahan besar dimulai dari langkah pertama yang kita ambil dengan sadar. Bu Siti, saya rasa bukan cuma saya yang terharu. Di kolom komentar pasti banyak yang mulai mikir ulang soal kebiasaan makan di rumah. Teman-teman, ayo kita ramai-ramai bagikan video ini ke grup keluarga. Biar ibu di rumah tahu, biar bapak yang suka sosis dan mie instan bisa berhenti sebelum terlambat. Dan jangan lupa tulis di komentar, perubahan kecil apa yang akan kamu mulai hari ini. Kurangi garam, ganti pisang dengan pepaya, atau berhenti minum soda. Saya akan baca komentar kalian satu persatu. Karena saya percaya kesembuhan berawal dari niat. Terima kasih Bu Siti untuk waktunya, ilmunya, dan ketulusannya. Sama-sama Mas Raka, semoga kita semua diberi umur panjang yang berkualitas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga ginjalmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.